Hello everyone, my name is Paradi Prastia, and in this video I will show you my assignment, which is an interview of someone who has an experience as an interpreter. Baik, terima kasih Masnya sudah mau hadir sini. Yap. Sebelumnya sudah ada pengalaman sebagai interpreter atau belum? Sudah Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus sekali. Ini bisa lanjut ya? Iya. Bisa perkenalkan dulu ya? Perkenalan pakai bahasa apa ini? Pakai bahasa Indonesia aja nggak? Indonesia. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rivaldi. Sudah saja cukup. Kalau latar belakang pendidikan, Dari apa dulu ini Mas? kalau sekarang Oh sekarang. Sekarang saya masih aktif Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. semester berapa? Waduh, jangan sebut semester Mas. Angkatan saja, angkatan 22 ya. Nanti satu tingkat di atas saya. Ya. Baik, sebelumnya Masnya bisa berapa bahasan? Kalau bisa doang agak lumayan sih Mas. Kayak yang pertama Indonesia bisa native, bahasa Jawa juga native, bahasa Inggris bisa tapi nggak dulu native. Terus bahasa Arab bisa, bahasa Uzbek bisa dikit. Berarti berapa itu Mas? Banyak banget ya? Ya dihitung sendiri aja nanti. Mas. Nah, nah waktu menjadi interpreter itu bahasa apa yang dipakai? Seringnya ini sih Mas, kalau tergantung tempat. Kalau kayak tempat-tempat kampus gini biasanya dari Inggris Indo ke Inggris Mas. Tapi kalau kayak di rumah gitu biasanya malah dari Jawa ke Indo, malah dari Jawa ke Inggris juga kadang. Tapi ada soalnya kan tempat tinggal saya yang di kampung itu kan di Kudus Mas. Jadi ada kayak wisata gitu, kadang ada kayak warga turis gitu kan. Ya, saya ikut interpreter gitu. Tergantung tempat Mas jawabannya Mas. Nah, kalau awal mulanya itu gimana Mas? Awal mula nekat sih Mas. Nekat. Awalnya emang harus nekatin Mas. Misal kayak ada orang kayak kelihatannya kesusahan gitu, bingung, yaudah kita deketin Mas. Soalnya pengalaman juga Mas. Kemarin mah alhamdulillah ada kesempatan exchange tuh ke Uzbek. Nah kemarin ya dari pengalaman itu terus jadi tambah tahu, oh jadi orang yang minoritas tuh susah, jadi harus apa-apa harus nekat mau nggak mau, jadi gitu. Waktu exchange itu sebagai interpreter pakai bahasa Inggris atau bahasa lain? Fullnya di sana malah justru Uzbek. Oh, bahasa Uzbekistan. Inggris cuma dipakai di kelas. Soalnya di Uzbek sama-sama foreign language bahasa Inggris nih. Nah, sepertinya tadi dijelaskan ada bahasa Arab. Mas. Nah, kalau Iya, Arab, bahasa Arab. pernah atau belum menjadi interpreter KCPA sebelum? Kalau pernah sih Mas, cuma nggak sesering interpreter dari Indo ke Inggris sih Mas. Pas itu tempatnya pas saya masih di SMA, kebetulan SMA saya di Jogja Pondok. Nah pondoknya tuh lebih ke fokusin bahasa Arab. Jadi ya interpreternya dari Arab ke Indo gitu. Misal pas bahasa Arab itu menginterpretasikan bagaimana? Misal kan di pondok saya kan ada syekh gitu kan. Syekhnya kan ya syekh tuh kayak guru besar didatangkan dari Yaman. Nah syekhnya tuh cuma bisa bahasa Arab native sama Inggris dikit-dikit. Nah karena kalau syekhnya mau belanja, kebetulan pas di situ ada saya bantu gitu lah. Kan syekhnya mau beli sesuatu gitu kan. Ya udah saya bantu. Ini percakapan sehari-hari aja sih Mas. Kayak menginterpretasikan syekh tersebut ke bahasa Indonesia kepada teman dulu. Enggak, penjual rata-rata. Teman saya kan pada bisa itu sama-sama santri. Rata-rata pada penjual sih Mas yang nggak bisa bahasa Arab. Nah, itu sudah berapa lama itu dari interpreter? Ya selama saya di pondok sih, tapi hitungannya kadang-kadang Mas, bukan sering. 4 tahun ya di pondok ini. 4 tahun. Nah, Nah, biasanya dalam situasi apa aja sih Mas, selain yang sudah disebutkan tersebut? nanti gimana ya? Misal dalam apa ada dalam kelas bahasa Inggris teman Anda tidak bisa. Oh iya itu juga bisa. Terus kalau acara-acara resmi saya jujur belum sih Mas. Kayak ada ini konferensi yang resmi gitu belum. Tapi kalau yang acara-acara non formal gitu saya ambil sudah. Untuk pengalaman yang paling berkesan sebagai interpreter itu apa Mas? Pengalaman. Banyak sih Mas sebenarnya.
tergantung bahasanya mana dulu ini. Misal bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris ya paling yang pas di ini sih mas, di kampung saya itu sih mas, ya nekat aja. Pariwisata itu. Saya kan ya kebetulan rumah agak deket sama objek pariwisata toh, terus jadi ya dan nekat aja, terus tak lihat-lihat terus lah sekalian ganti bantu podcastnya ada. Sekalian saya ngetes skill bahasa Inggris saya gitu kan. Untuk metodenya itu yang dipakai itu seperti apa? Misal kayak simultaneous, ada speaker bicara, masnya langsung menerjemahkan ke orang lain, atau saya konsekutif, speakernya ngomong dulu, terus masnya mungkin bisa nyatet, terus kasih tahu ke orang lain. Oh mungkin nih kalau sepahaman saya nih mas, kalau sepahaman saya yang nyatet dulu tuh biasanya digunakan di acara formal di saya. Tapi kalau kasusnya saya sendiri kan seringnya malah selalunya malah ini Thomas yang non formal, jadi jatuhnya bukan yang nyatet saya, jadi kayak misal ada yang ngomong terus saya ya bisa mungkin saya translate gitu, jadi nggak pakai catatan, Jadi secara langsung bisa langsung. Nah, waktu jadi interpreter itu rasanya gimana, Mas? Ya pertama ya pasti deg-degan, cuma ya diambil pengalaman saja, terus ya sudah pelan-pelan kan, jadi kayak saya tahu skill saya masih tahap segini, jadi harus banyak latihan. Ya rasanya seneng bisa ngomong, terus dia bisa tahu salahnya di mana kan, sama dia sama-sama belajar juga. Banyak sih rasanya tuh, malah jadi kayak ketagihan gitu loh mas. Kalau rasa takut gitu ada nih? Ya itu pasti ada mas, awal-awal tuh kayak takutnya kayak ini nanti saya ngomong sama orang asing kayak dari Arab atau dari mana nggak paham, pasti ada. Cuma ya di nekatin aja lah mas, ya kan semua orang pasti melakukan kesalahan toh, ya biar dari kesalahan itu biar jadi pengalaman aja. Nah, kalau tantangan atau kesulitan kalau menjadi interpreter itu apa saja? Kayak mas tantangannya tuh mas, tantangannya ya kan kita kan native-nya kan Indo, pasti kan yang kita translatein kan bukan native kita asli toh. Nah pasti ada beberapa kata atau kalimat yang kita nggak bisa mas, itu biasanya kita ya jujur aja kayak nggak tahu apa gimana. Tapi ya selama pengalaman saya misal kalau saya nggak tahu ya udah tebak-tebak aja, terus saya tanya ke orangnya bener nggak gitu loh. Kalau emang orangnya jawab bener jadi ya sudah. Tantangannya ya kayak ya ada beberapa kata yang kalau diartiin secara misal arti sesungguhnya apa, terus digabung kalimat jadinya apa, terus beda gitu loh mas. Kayak dalam bahasa Inggris kan ada kayak idiom, terus kayak gitu kan, kalau idiom diartiin kan nggak bisa tuh mas satu persatu. Seperti itu mas. Sesuai konteks gitu ya? Konteksnya sih mas, kesulitannya tergantung konteksnya dulu, ini ngomongin apa gitu. Nah, kalau dari pengalaman tersebut, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari menjadi interpreter? Kalau apa ya? Tadi apa mas? Sorry. Ini pelajaran yang bisa Pelajaran yang bisa saya ambil tuh yang pasti ini mas. Jadi orang harus berani mengambil resiko dan berani untuk takut salah dan belajar. Itu sih mas yang penting. Soalnya kalau kita nggak berani, terus kita gimana cara, ya kasarannya kayak gimana cara kita ngetes kemampuan kita dalam bahasa Inggris, terus misal kemampuan saya dalam bahasa Arab atau bahasa apa, kan harus dites dulu mas, biar kita bisa tahu kayak gini, terus kita tanya orang yang native-nya kayak kira-kira ya bener apa belum. Takutnya kalau kita salah ngomong terus mananya lain, terus pas-pasan mananya negatif kan bahaya nanti mas. Saya pernah pengalaman kayak gitu mas. Gimana itu? Ya alhamdulillah mananya nggak negatif, cuma malah jadi percakapan malah jadi panjang, kayak salah paham. Waktu itu mau jadi interpreter bahasa apa itu? Kok bisa? Bukan interpreter sih mas, cuma pas itu lagi di Uzbek tau kan, lagi diskusi sama temen kan, yang jual kan bisanya kan cuma pakai bahasa Uzbek tau. Terus saya kan ada nyatet vocab Uzbek gitulah. Terus saya nanya kata cuma salah intonasi apa gitu, salah ucapan yang sebenarnya malah jadi gambar. Ya antar temen terus nanya ke penjual. Soalnya pas selama pengalaman dikit pas di Uzbek tuh teman-teman dia pada belajar, cuma yang serius belajar Uzbek tuh agak serius tuh saya. Soalnya tuh menurut saya penting belajar bahasa Uzbek di Uzbek, boleh kacau bahasa Inggrisnya di sana.
Apalagi Mas? Nah, kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh interpreter yang baik? Oh, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, seorang interpreter tuh harus dia bisa, menurut saya Mas, ini nggak boleh di gimana ya, nggak boleh dipukul rata. Ini menurut pendapat saya, nggak tahu ini benar apa enggak, tapi ya bisa dijadiin pengalaman lah ya. Menurut pendapat saya tuh, interpreter harus bisa membaca situasi, kayak ini ngomong konteksnya apa dulu, menyesuaikan kayak target ngomongnya tuh siapa gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Itu yang pertama sih menurut saya. Terus harus belajar, banyak-banyak belajar, kayak belajar kosakata, terus bikin kalimat-kalimatnya, terus belajar langsung dari bahasa tujuan. Kayak misal kan itu saya kan dari zaman tuh, ya udah kita kayak tanya ini gimana cara ngomong benernya, kan takutnya kayak kita salah ngomong. Wih, itu sih. Pokoknya harus belajar. Sering-sering belajar lah. Kalau untuk hal yang tidak boleh dilakukan sebagai interpreter, Oh ini Mas, kalau menurut saya yang hal yang nggak boleh dilakukan tuh, misal kita tahu kalau dari Inggris ke Indo ada kata kasar, misal bahasa Inggris kasar, terus kita mau translate ke Indo, nah kita jangan ditranslate Mas, takutnya malah yang kita translate malah orangnya kayak gimana, terus ya jadi salah paham apa gimana, ya itu ya intinya jangan mentranslate kata-kata kasar ke bahasa tujuan. Kelas betul. bahaya kan. Yang bagus sih. Iya itu. Kalau saran sendiri gimana? Saya untuk misal saya mau menjadi seorang interpreter. Ya itu Mas, pertama harus berani, terus nekat, dan udah pede aja. Masalah bener salah itu nanti Mas, itu kan bisa belajar dan bisa tanya-tanya. Yang penting berani tanya ke temen yang maksudnya baca tujuan, terus berani tanya ke itu, berani sih Mas, harusnya berani nekat. Berarti harus berani nekat ambil resiko. Tapi nanti juga lama-lama pede terus terbiasa. Nah, ada nggak sih terakhir kata-kata untuk interpreter? Aduh, nggak ada Mas, sudah tak sampai sih Mas. Oh, ada. Sorry ya. Oke. Semoga bisa diambil dari interview kali ini lah ya. Udah toh Mas? Terima kasih ya Mas. Ya, masih Mas. So, the conclusion is being an interpreter is not about knowing many languages. You need to be brave and try understand the meaning and situations, not just translate words by words. The point is we need to keep learning and don't be afraid of making any mistakes, because of course mistake is part of learning. That's all from me. Thank you.